Ya, dan kini kita simak juga sejumlah informasi terkini yang menjadi hot news alias berita terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Informasi pertama, modus kejahatan di dunia digital semakin berkembang yang terbaru di 2024, yakni pengurusan rekening dari kode QR atau dikenal dengan phishing. Istilah phishing merupakan gabungan dari QR dan juga phishing. Pelaku modus kejahatan ini akan memancing korbannya untuk memindai QR code yang akan mengarahkan calon korbannya ke situs web palsu yang sulit dideteksi kepalsuannya. Pelaku phishing akan mengelabui korbannya untuk mengunduh sesuatu ke dalam perangkat yang akan membahayakan perangkat milik korban dengan meminta beberapa kredensial login. Kejahatan ini semakin masif karena QR Code dapat dibuat dengan mudah. Untuk terhindar dari kejahatan ini pula, Anda sebaiknya tidak mudah percaya QR Code yang terpasang di tempat umum atau tidak jelas asalnya. Kita beralih ke informasi terpopuler kedua. The Economist, media mingguan asal Inggris, menyoroti pemilihan Presiden Indonesia dalam artikel berjudul Who Will Be the Next President of Indonesia. Halaman ini memantau sosok capres yang akan bertanding pada pemilu mendatang dan hasil beberapa lembaga survei. Dalam artikelnya, The Economist memberikan penjelasan lengkap tentang jejak pendapat terkini, penjelasan arti pemilu Indonesia bagi negara dan dunia, serta tahapan pemilu yang akan berlangsung 2 putaran jika tidak ada pasangan calon yang menang lebih dari 50% pada putaran pertama. Per 16 Januari 2024, The Economist menemukan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tercatat mendapat dukungan sekitar 50%. Media asal Inggris ini juga memaparkan dalam grafik bagaimana suara Prabowo terus naik dari Januari 2023 hingga Januari 2024 meski ada penurunan di pertengahan September hingga Oktober 2023. Sementara capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat 21%. Suaranya sempat turun di Mei 2023 dan September 2023 meski kini sedang merangkak naik. Sedangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hingga tanggal yang sama memperoleh dukungan 23%. Ganjar disebut sempat mendominasi keunggulan di Januari 2023, namun perlahan suara terkikis di November 2023. Dan kini kita balik ke berita terpopuler lainnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memastikan dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud menyampaikan pernyataan ini dalam acara Tabrak Prof yang disiarkan secara langsung Selasa 23 Januari 2024 malam. Pernyataan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan warga yang mempertanyakan saran dari calon presiden yang didampingi Mahfud, yakni Ganjar Pranowo. Karena di hari yang sama namun di lokasi yang berbeda, Ganjar sempat mengaku dirinya telah menyarankan Mahfud untuk mundur agar tidak ada konflik of interest. Mahfud mengaku dirinya mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkatnya sebagai Menko Polhukam sejak Oktober 2019. Dirinya memastikan meski menjadi capres nomor urut 3, tetapi dirinya tidak pernah memanfaatkan kedudukan dan fasilitas yang dimiliki olehnya. Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Terkait rencana mundurnya Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo pun merespon hal ini sebagai hak Mahfud. Hal ini disampaikan Joko kepada awak media di Rabu 24 Januari 2024. Ya, itu hak dan saya sangat menghargai. Sebelumnya calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyindir sejumlah menteri di kabinet yang aktif berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
Sindiran ini disampaikan Mahfud usai menyatakan dirinya sedang menunggu waktu yang pas untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM. Mahfud mengaku saat ini dirinya masih menjaga tugas negara sehingga belum mundur dari pemerintahan. Namun Mahfud mengkritik sejumlah pejabat yang menggunakan fasilitas hingga kekuasaan untuk berkampanye. Menurut Mahfud, jika dirinya berkunjung ke suatu daerah tidak dalam kapasitas sebagai Menko Polhukam, dirinya melarang ada pejabat daerah untuk datang, menjemput ataupun menjamu dirinya. Mahfud mengaku dalam kunjungannya ke daerah dengan agenda kampanye, dirinya hanya menghubungi pihak kepolisian untuk meminta pengawalan. Pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Dan kita break informasi mancanegara, krisis yang sedang berlangsung di Laut Merah mulai berdampak pada industri pelayaran lokal negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia. Konsumen di negeri jiran itu pun diperkirakan akan menanggung beban terbesar dari kenaikan biaya pengangkutan. Serangan yang dilakukan oleh milisi Hutsi terhadap kapal-kapal di Laut Merah sejak bulan November telah mengakibatkan jalur pelayaran besar mengambil rute yang lebih panjang melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Ini mengakibatkan perpanjangan waktu perjalanan setidaknya 10 hari dari pelabuhan Malaysia, yakni Port Klang. Dilaporkan oleh Free Malaysia Today, pada Rabu perusahaan pelayaran mengaku mengalami kenaikan biaya pengiriman dari Port Klang ke pelabuhan utama Eropa di Rotterdam. Biaya pengiriman kontainer berukuran 20 kaki meningkat dari hanya sekitar 15 juta rupiah menjadi 51 juta rupiah atau kenaikannya mencapai 238%. Sedangkan biaya pengiriman kontainer berukuran 40 kaki melonjak 209%.